Ini adalah laptop yang cocok buat para perintis. Punya bobot yang tipis, desainnya manis kayak gadis, baterainya awet, gak cepet habis, performanya pun bikin lumayan meringis. Buat kita yang budgetnya minimalis, laptop ini cocok soalnya nggak bikin dompet kita kritis. Layarnya pakai IPS yang tampilannya realistis dan prosesor Intel Core i3 yang bisa gaming tipis-tipis dan pastinya gak gampang minta diservis. Ya udahlah ya, nggak usah pesimis. Selamat menonton pensil alis. Perkenalkan, ini adalah Acer Aspire Lite Special Edition. Walaupun ada embel-embelnya Special Edition, tapi harganya ini nggak spesial atau masih affordable. Harganya standar Core i3 lah, dengan 6 jutaan, layarnya juga bukan TN ya, udah IPS dengan resolusi Full HD Plus lah, karena resolusinya di 1920x1200, RAM-nya 8GB DDR5, bukan yang DDR4, bisa di-upgrade, storage-nya NVMe, baterainya awet, dan dapat tas backpack juga di dalam paket pembeliannya. Cuman, sebenarnya apa sih yang menjadi Special Edition dari Acer Aspire Lite Special Edition ini? Seperti kalian lihat, desain sih. Acer bilang ini desain 25 atau 25 Anniversary Special Edition. Jadi kayak Vespa ya, ada Anniversary Editionnya juga. Secara garis desain sebenarnya sama kayak Acer Aspire pada umumnya, tapi di versi spesialnya ini ada kayak cuttingan yang kalau diraba ini kasar dan kayak membentuk abstrak logo Acer gitu. Bagian covernya ini pakai metal, bukan plastik kayak Acer Aspire biasanya. Mirip-mirip sama Acer Swift lah bahan materialnya. Ketebalannya dari 1,6 cm, bobotnya 1,5 kg, dan dia kan ada kata-kata Acer Aspire Lite ya. Mungkin Lite-nya itu ada di bagian compactnya. Karena ya untuk bobot 1,5 kg dengan ketebalan 1,6 cm termasuk laptop yang cukup tipis. Karena kalau biasanya kan Lite itu ada di versi barang yang biasanya murah gitu ya. Tapi Lite-nya Acer ini nggak murahan sama sekali. Contohnya kayak layarnya. Layarnya ini nggak dipangkas di kelas harganya. Kemarin kita udah ngebahas laptop dari brand sebelah harganya 6 jutaan juga, Core i3, tapi layarnya pakai TN. Tapi kalau Acer enggak, dia pakai IPS. Resolusinya Full HD Plus, udah ada anti glare-nya juga. Gak cuma IPS, tapi dia juga udah support sama Acer Comfy View yang dijamin sama Acer bakalan bikin mata tetap nyaman pas dipakai lama. Dan buat editing atau buat preview, layarnya juga nyaman sih, karena nggak cuma IPS, tapi color akurasinya ini juga GG. Ketika kita tes pakai Kalman, sRGB-nya itu mendekati 100%. Ada di 99% sRGB, Adobe RGB-nya 72%, P3 ada di 73%, NTSC-nya ada di 67%. Dan untuk brightness, Acer sih klaimnya ada di 300 nits. Dan ketika kita coba pakai di outdoor, ya masih aman karena ya dia ada fitur anti glare-nya. Dan biasanya laptop dengan harga 6 jutaan itu nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi apakah Acer ini bisa? Dan set, wede, bisa. Dan keyboardnya juga ikut ngangkat, jadi experience ketik lebih nyaman. Dan di atas layarnya juga udah ada webcam yang resolusinya untuk harga 6 jutaan juga udah oke banget karena dia resolusinya ada di Full HD. Biasanya kan ya cuman XD ya. Dan ada privacy shutternya juga, jadi kalau misalkan kalian takut untuk diintip, tinggal di slide aja webcamnya ini biar ya safe. Ini saya nggak pakai lighting, nggak di studio, jadi biar lebih natural gitu ya. Misalnya di tempat editing, dan kira-kira kualitas suaranya kayak gini. Dan apakah mikrofonnya bisa menahan suara bising? Langsung aja kita tes. Jadi ini ada keyboard mechanical. Kalau misalkan kalian nggak bisa dengar suara keyboard mechanical ini, berarti dia punya active noise cancelling mikrofon yang cukup bagus. Karena ini lumayan berisik. Dan untuk kameranya, karena dia bisa resolusi 1080p 30 fps. Oke sih, padahal ini saya nggak pakai lighting ya. Coba ada lighting nggak? Emang nggak ada ya. Kalau misalkan kondisi low light, ini saya gunakan untuk jalan-jalan dulu. Udah kayak ngetes smartphone ya. Nah, itu kira-kira kayak gini. Kalau misalkan kondisi low light, masih ada beberapa noise, tapi nggak yang kayak webcam eksternal yang 720p gitu. Jadi masih oke sih. Lanjut, sekarang kita bahas untuk performanya. Tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit untuk spesifikasi core-nya atau dapur pacunya. Dia pakai Intel Core i3 generasi 12, 1215U yang punya total 6 core. Jadi ada 2 performance core, terus ada 4 efisiensi core, dan total thread-nya ada di 8. Boost clock-nya bisa sampai 4,4 GHz. Base power-nya di 15 watt, tapi juga bisa mentok sampai full power-nya itu di 55 watt. Bayangin ya, i3 tapi bisa tembus di 55 watt. Tapi apakah di Acer ini bisa tembus 55
75 watt. Nanti kita coba. Kita bahas dulu RAM-nya. RAM-nya ini 8 GB DDR5 dan bisa di-upgrade ya karena masih ada satu slot yang kosong. Dan saran saya sih upgrade aja karena ini konfigurasinya sekarang itu single channel dan kalau misalkan kita upgrade ke dual channel performanya bakal lebih optimal. Terus untuk storage dia ada dua varian, ada yang 256 dan ada yang 512. Semuanya itu pakai NVMe Gen 3. Tapi sayangnya untuk storage ini nggak bisa sih di-upgrade tapi dengan cara diganti SSD default itu dengan kapasitas yang lebih gede karena dia nggak ada slot M.2 yang kosong. Dan dengan konfigurasinya nih seperti biasa kita coba dulu di skenario rata kanan dengan kondisi laptop dicas dan kita loop R15 sebanyak 10 kali dan hasilnya multicore-nya itu di running pertama 831. Tapi setelah itu baru stabil di kisaran 700-an poin seperti tabel berikut ini. Untuk single core dia dapatnya di 204. Terus kalau untuk suhu temperaturnya ketika skenario rata kanan ini ya seperti biasa Cinebench dia loncat-loncat di 90 derajat Celcius dan untuk powernya sayangnya nggak bisa tembus di 55 watt ya. Kalau kita lihat di sini dia sih mentoknya di 30 watt. Lanjut kita coba di R23 multicore-nya stabilnya di 4600-an poin, single core-nya 1472 dan untuk suhu temperatur relatif sama lah dengan Cinebench R15 tadi. TDP-nya pun juga sama. Dan kalau kita pakai skenario kedua tanpa dicas tidak ada penurunan performa yang berarti, stabilnya tetap 700-an poin di loop sebanyak 10 kali. Single core-nya juga 215 poin dan kalau kita lihat chartnya ini suhu dan juga TDP-nya mirip-mirip sama ketika dicas. Jadi ya memang nggak ada nurun performa. Kalau di Cinebench R15 tadi lumayan ya 90 derajat Celcius, tapi kalau kita coba di 3D Mark dengan loop sebanyak 20 kali time spy stress test dia lolos dengan skor lebih dari 99%. Terus kalau untuk skor fast track dan time spy kalian bisa lihat skornya di sini. Lanjut kita coba Core i3 1215U di Acer Aspire ini kalau digunakan untuk editing, rendering dia kenceng gak sih? Pertama seperti biasa kita coba untuk render 4K dulu dengan template yang memang biasanya kita pakai. Dan hasilnya si Acer Aspire Lite 14 Special Edition ini mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 51 detik. Kalau kita render di Full HD aja lebih cepat dengan 6 menit 52 detik. Terus kalau kita mau cobain untuk rendering 3D tapi ya Core i3 Gen 12 ya sebenarnya bukan digunakan untuk rendering 3D tapi nggak apa-apa kita coba aja. Dan hasilnya dengan Blender template BMW 9 menit 56 detik untuk CPU rendernya dan GPU render di 11 menit 38 detik. Kalau untuk suhu temperaturnya nggak seperti Cinebench R15 tadi dengan Premiere 4K rendering itu stabilnya di 75 derajat Celcius, TDP-nya ada di 20 watt. Kalau Full HD sama juga sekitar 70-an derajat Celcius, TDP 20 watt. Nah kalau Blender dia naik sekitar 10 derajat dengan 85 derajat Celcius temperaturnya tapi TDP-nya tetap di kisaran 20 watt. Kalau kita perhatikan di Premiere Pro dan juga Blender tadi dengan RAM 8 GB single channel bawaan dia karena sayangnya saya nggak punya RAM DDR5 ya. Kalau punya sih pasti saya bakalan tes dengan dual channel. Dan terbukti kalau misalnya kita pakai dual channel jadi TDP-nya itu cuma mentok di 20 watt. Karena chartnya tadi kalau kita lihat 30 watt terus dibanting lagi ke 20 watt. Kalau dual channel performanya bakal lebih optimal dan renderingnya sih bisa lebih cepet. Lanjut kita coba untuk main game dengan settingan konfigurasi RAM yang sama single channel. Pertama seperti biasa kita coba dulu di Dota 2, grafiknya fastest, resolusi Full HD, average FPS dia dapat di 83, maksimumnya bisa tembus 105 dan minimumnya di 50-an FPS. Masih aman lah. Valorant dengan resolusi yang sama, grafiknya low, average FPS dia di 96, maksimum bisa tembus di 128 FPS, drop-dropnya cuma di 67 FPS. Jadi masih aman juga. Genshin Impact kita coba grafik lowest, average FPS masih kuat loh ya. Dengan average FPS-nya dari sekitar 50-an FPS, maksimumnya ya bisa tembus di highest-nya di 60. Untuk dropnya itu masih di 42 FPS, nggak pernah di bawah 30, jadi masih aman. Kalau kita paksain di Far Cry 5, nggak kuat sih ya, karena dia nggak punya dedicated GPU, jadi untuk average FPS Far Cry 5 23 dan dropnya bisa sampai 18 FPS. Jadi ya untuk game AAA jangan. Kalau untuk suhu temperaturnya di beberapa game yang kita tes tadi kalian bisa lihat di sini ya suhu temperaturnya itu masih di bawah 80-an derajat Celcius baik Dota ataupun Valorant. Dan untuk TDP-nya setelah naik 30 watt di awal itu kayak selalu dibanting di 20 watt. Sama kayak ketika kita tes editing tadi. Terus kalau kalian tanya ini kalau digunakan untuk keperluan office enak gak bang? Ya karena ini Acer Aspire ya memang dia sebenarnya segmentasinya untuk office ya. Kalau kalian mau ekspor PowerPoint 150 slide ke
ke PDF itu dia cuma selesai dalam waktu 7 detik aja, kenceng. Terus kalau untuk Excel dengan randomized data large yang gede banget itu di 81,75 detik. Nah sekarang kita ngomongin suhunya. Setelah kita stress test tadi main game dan kita rasa anget, yang sebenarnya kalau misalkan real use nggak mungkin kalian gunakan habis-habisan kayak gitu, tapi nggak apa-apa karena saya pengen tahu nih sistem coolingnya Acer itu kayak gimana limitasinya. Dan hasilnya untuk super mukanya masih lumayan anget ya, dengan suhu tertinggi itu di 44,6 derajat Celcius. Tapi untungnya tombol-tombol keyboard kayak WASD dan tombol-tombol yang memang biasanya kita pakai dengan jari itu masih lumayan minim dengan 41,6 derajat Celcius dan nggak mengganggu ketika kita gunakan untuk ngetik-ngetik. Fitur lain kayak konektivitas, walaupun ini varian Core i3 tapi tetap Wi-Fi-nya dikasih yang Wi-Fi 6 bukan Wi-Fi 5. Untuk Bluetooth-nya juga pakai Bluetooth versi 5, port-portnya juga cukup lengkap di sini. Jadi ada 3 port USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 port USB 3.2 Gen 1 Type C, port HDMI, micro SD, audio jack. Cukup lengkap sih, yang absen itu ada slot SD card dan sayangnya untuk port Type C-nya ini belum support sama Thunderbolt. Kalau 6 juta support Thunderbolt, wah GG sih ya. Lanjut kita bahas untuk input device. Untuk keyboardnya sih yang saya rasain masih enakan Acer Swift ya. Ya walaupun dia ada fitur ergonomiknya yang ngangkat, tapi feel keyboardnya kalau dibandingkan dengan Acer Swift itu kerasa travel distance-nya lebih enak, telltale-nya lebih dapet, lebih kerasa mahal lah keyboardnya. Tapi kalau ini ya kayak Acer Aspire pada umumnya. Masih berasa entry levelnya, touchpad-nya juga sama, feel entry levelnya masih kerasa kalau dibanding dengan Acer Swift. Surface permukaannya kerasa beda, di Swift lebih solid. Ini lebih kerasa plastiki, bener nggak ya bahasa Inggrisnya plastiki? Karena kalau bahasa Jawa plastik itu berarti diplastikin gitu. Terus di sebelah kanan kiri keyboard ini ada lubang grill speaker yang suara speakernya sih menurut saya cukup lah untuk kelas harga 6 jutaan. Ya bassnya nggak terlalu keluar tapi udah oke lah, kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut kita bahas untuk baterai. Biasanya kompetitornya untuk harga-harga 6 juta itu ngasih kapasitas baterai dengan 48 watt hour. Nah, Acer lebih gede dengan 58 watt hour. Pas kita coba untuk ketahanan video playbacknya 1080p dia bisa bertahan sekitar 10 jam lebih dikit. Dan kalau misalkan kita aktifkan Wi-Fi-nya terus browsing pakai Microsoft Edge itu dia bisa tahan sekitar 9 jam 20 menit. Itu masih awet. Untuk waktu pencasannya 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Ya nggak kenceng tapi ya nggak lama juga, standar lah. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Acer Aspire Lite Special Edition. Namanya cukup panjang ya. Dan untuk harganya dia ada di 6 jutaan. 6 jutaannya berapa nih? Ini di KID pasti 699 nih. Enggak kok. Jadi untuk yang varian 256 harganya itu di 6249 dan untuk yang varian 512 itu di 6499. Kalau saya nih ya, dihadapin pilihan dengan kayak gitu dengan selisih 200.000, ya pasti saya pilih yang 512 lah karena double storage dan nggak repot upgrade. Dan karena ini adalah ulang tahun Acer ke-25 masuk ke Indonesia, jadi yang beli laptop ini bakalan berkesempatan untuk dapat gratis LCD monitor gaming dan juga travel voucher. Untuk link promo dan juga link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kesimpulannya, kalau dibilang worth it, ya worth it sih. Harga segitu kita udah dapat laptop dengan spesifikasi Intel Core i3 1215U, RAM-nya 8GB DDR5 loh ya, bukan DDR4, dan bisa di-upgrade. Terus terusnya kita bisa dapat yang 512GB dengan harga selisih 200.000 aja dengan yang 256. Dan secara performa memang dia bukan Intel Core i3 yang paling kenceng yang pernah saya bahas, tapi untuk kegiatan office dan juga gaming tipis-tipis seperti yang kalian lihat tadi, performanya udah lebih dari cukup. Webcamnya pun juga udah punya resolusi Full HD, layarnya udah IPS dengan 100 sRGB. Terus desain dari laptopnya ini juga manis, gak berat, 1,5 kg dengan 1,6 cm aja, kerasa solid. Tapi kalau kita ngomongin kekurangan, sayangnya yaitu tadi RAM-nya 8GB. Sebenarnya oke sih RAM-nya 8GB. Tapi kalau misalkan Acer mau kasih opsi 44 dual channel, buat yang malas upgrade itu enak sih. Tapi kalau misalkan 8GB, kita bisa tambah sendiri kok karena masih ada slot kosong. Terus untuk storage-nya juga nggak ada M.2 yang kosong. Jadi kalau mau upgrade ya kita harus ganti SSD defaultnya ini dengan SSD yang baru. Terus untuk input device, karena saya terbiasa pakai Acer Swift, kayak Acer Aspire ini ya masih kerasa agak murah lah. Tapi overall dengan harga 6 juta kita dapat laptop yang special edition, build quality-nya juga udah oke. Menurut saya sih bisa menjadi rekomendasi yang sangat-sangat menarik di kelas harga 6 jutaan. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.